Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada jala wa jalum musamma indahu summa antum tamtarun. Wallahu fis samawati wa ma fil ard ya'lamu syirrakum wa jahrakum ma ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabi asma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syadaqallahul azim al-ayah. Bapak Ibu pemirsa, pada kesempatan yang kedua ini mari kita tetap senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Semoga dalam bulan puasa Ramadan ini kita masih mendapatkan lindungan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kula lan panjenengan sedaya ini semuanya bisa menjalankan puasa Ramadan akan mendapatkan hikmah yang ada atau keistimewaan yang ada. Tentunya pada pertemuan yang lalu saya sudah bahas keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan penuh berkah. Yang kedua adalah bulan penuh ampunan. Sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga ini perlu saya sampaikan bahwasanya keistimewaan bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ya, pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an. Hudalin nas sebagai petunjuk manusia. Minal huda wal furqan dan penjelasan tentang petunjuk itu. Wal furqan adalah pembeda. Maka pada bulan Ramadan ini adalah disebut juga bulan Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, insya Allah sebagaimana Rasulullah pada saat pertama kali turunkan ayat, perintah adalah Iqra, bacalah. Maka dalam bulan Ramadan ini kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita. Bahkan kalau bisa kita standarkan minimal bisa khatam satu kali atau berulang-ulang kali. Bahkan kalau saya ambilkan contoh Imam Syafi'i dalam satu bulan Ramadan itu bisa menghatamkan 60 kali. Coba bayangkan kalau kita bisa mempelajari demikian. Dan begitu juga dengan bacaan Al-Quran setiap huruf kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Alangkah indahnya dan istimewanya yang kita dapatkan dari keutamaan bulan Ramadan ini, kita membaca Al-Quran. Ngerti terjemahnya, ngerti tafsirnya, tahu asbabul nuzulnya, dan tahu penerapannya dalam kehidupan. Insya Allah kita beda dengan manusia yang lain. Nah, perlu diketahui bahwasanya bulan Ramadan ini puasa dan baca Quran adalah syafaat ya di hari yaumul qiyamah. Jadi kalau asyamu wal Qur'anu bisafati yaumil qiyamah. Artinya dengan membaca Al-Quran, dengan puasa akan memberikan syafaat kita nanti di akhirat. Tentu ini pertolongan yang tidak kalah pentingnya. Di alam kubur saja dengan baca Al-Quran akan memberikan penerangan. Dan yang berikutnya keistimewaan dalam bulan Ramadan, Rasulullah pernah ditanya, ayu sodaqah afdol? Sodaqah apakah yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, qala sodaqah fi Ramadan. Maka sodaqah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Maka pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita memberikan sedekah utamanya. Di dalam al-hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan Ahmad, sodaqah yang perlu kita lakukan adalah misalkan memberikan buka orang yang berpuasa. Maka kita akan mendapatkan pahalanya orang seperti yang berpuasa itu tadi. Kita mendapatkan pahalanya puasa. Kalau misalkan kita memberikan 10 orang yang berpuasa, buka puasa, makan dan minumnya, insya Allah kita mendapatkan 10 pahala dari puasanya itu. Dan orang yang berpuasa ini tidak dikurangi pahalanya. Maka perlu Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah ini perlu kita keluarkan. Apalagi dalam sedekah itu ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah.
Yang wajib insya Allah nanti kita keluarkan pada saat kita di akhir Ramadan. Zakat fitrah ya, yang kita harus keluarkan karena itu bisa menghapus segala kekurangan atau omongan-omongan yang kita lakukan pada saat puasa Ramadan. Dan yang kedua adalah zakat mal kalau sudah sampai pada nisabnya. Dan tentunya Bapak Ibu itu yang perlu kita lakukan. Karena di dalam Al-Quran surat As-Saba ayat yang ke-39 bahwasanya apabila kita sedekah maka Allah menggantinya. Dan juga Allah tidak akan mengurangi harta benda kita, itu akan bertambah sebagaimana di dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan ini perlu sekali orang-orang yang sakit, insya Allah dengan sedekah Allah akan memberikan kesembuhan. Tentunya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan sedekah kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, keistimewaan di dalam bulan Ramadan ini tentu kita harus meramaikan bulan Ramadan ini. Malam-malamnya, sebagaimana kita tahu bahwasanya pada satu malam di dalam bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, di mana dalam satu malam itu melebihi dari 83 tahun atau 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Maka kita manfaatkan. Kita zikir kepada Allah. Kita istighfar kepada Allah. Orang yang berpuasa itu salah satu di antara doanya mustajab. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita selalu terjaga. Apalagi 10 hari akhir terakhir nanti di bulan Ramadan. Insya Allah akan kita temukan dengan malam yang namanya Lailatul Qadar. Semoga Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita, kuat menjalankan selamat ibadah bulan Ramadan ini, dan kita nanti keluar bulan Ramadan benar-benar kepada Idul Fitri. Kita jaga diri kita, keluarga kita, sanak kerabat kita, atau lingkungan kita, atau umat Islam yang ada di dunia ini. Kita ajak sama-sama untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam bulan Ramadan ini. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama.